Pagi ini, geliat kehidupan di perkebunan kopi di kaki Gunung Ijen telah dimulai. Para pemetik kopi yang umumnya perempuan mulai bersiap memanen kopi di lahan seluas kurang lebih 6.500 hektar milik PT PN 12. PT PN 12 memang mengelola kurang lebih 34 unit perkebunan yang tersebar dari Ngawi hingga Banyuwangi, termasuk diantaranya perkebunan kopi di kaki Gunung Ijen. Gunung dengan ketinggian lebih dari 2.000 kaki di atas permukaan laut ini memberi berkah kesuburan pada daerah di sekitarnya. Kebun kopi Kalisat, Jampit, Kayumas, Belawan, Pancur, serta Tugosari terletak di lempengan Kawah Purba Ijen. Dinding tebing purba mengelilingi areal perkebunan dan pemukiman pekerja, memerangkap angin sehingga suhu udara di daerah ini relatif lebih rendah dibanding daerah-daerah lain di seputar kaki Ijen. Ketika peralihan musim dari musim hujan ke kemarau, suhu di daerah ini bisa turun drastis hingga 5 derajat Celcius. Kondisi ini serta ditunjang dengan kontur dan elevasi tanah hingga 1.400 meter di atas permukaan laut, membuat kopi yang dihasilkan dari kebun Kalisat Jampit begitu istimewa. Java Jampit. Begitu hasil olah biji kopi ini dikenal di dunia kopi specialty internasional. Ratusan pemetik kopi sebagian besar berprofesi sebagai buruh harian, menggantungkan hidup dari kebun Kalisat Jampit yang berada di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso ini. Sebagian mereka adalah pendatang yang tinggal dalam area perkebunan. Assalamualaikum ibu-ibu. Oh, lagi panen nih Bu ya? Iya. Kok pakai tangga Bu? Iya. Emang di sini pakai tangga ya biasanya ya? Saya jujur baru kali ini ke kebun kopi lihat orang metik pakai tangga. Pernah dengar cerita ini lama, cuma dulu kan ceritanya pohon kopi dibiarkan tinggi, terus metiknya nggak bisa pakai tangga. Ternyata masih diaplikasikan pakai tangga. Terus tangga ini berguna kok tadi. Kita jalan, pinggir jalan kan banyak banget tuh yang pohon-pohon di tepi jalan. Nggak pakai tangga emang agak susah sih kayaknya metiknya. Cuma nggak kebayang bawa tangga tiap hari, berat juga kayaknya sih. Sehari biasa bisa berapa kilo Bu? 70, 80. 80 kilo satu orang? Iya. Wah, banyak juga ya, satu karung lebih ya Bu ya? Iya. Itu biasa berapa jam Bu? Dari jam 6 Dari jam 6? sampai jam 12. 6 jam ya, lumayan Iya. ya? Ah, udah jam 10 istirahat? Kalau udah makan kan bisa Oh. Sedap nggak sih? Sekali tarik bisa dapat 4. Matangnya rata banget. Jangan nggak usah ditarik, dipegang dikit aja lepas. Semoga nggak salah petik. Nah, enak, udah ceritain bantuin metik malah memberantakin. Nggak apa-apa kan Bu, petiknya masih merah kan ya? Ritme harian mereka dimulai sejak jam 6 pagi. Bersiap memetik kopi hingga lewat tengah hari. Usai tengah hari atau istirahat siang, hasil-hasil petikan buah kopi merah mereka kumpulkan untuk selanjutnya melalui proses penyortiran. Di salah satu sudut perkebunan, tahap kerja berikutnya dimulai. Puluhan pekerja memilah-milah buah kopi. Hanya kopi cherry yang dipilih.
Proses quality control untuk kopi Java Jampit telah dimulai sejak dari hulu. Inilah salah satu kunci mengapa kopi Java Jampit unggul dari segi kualitas. Assalamualaikum Pak Hardi. Halo, waalaikumsalam. Halo Pak, saya Adi Pak. Ya, saya Arti. Ya. Saya baru kali ini Pak ngeliat orang gambar sorting di kebun dan warnanya cakep banget Pak. Merah semua. Emang selalu seperti ini Pak? Iya. Kita jaga kualitas petian kopi dan kemudian sortasi gelondongnya harus merah memang kita. Oh, lihat. ini kok saya lihat di terpal di bawah saya ini ada garis-garis kotak-kotak tuh. Ini Gimana ceritanya, batas, Pak? jadi ini batas setiap orang ini satu kotak gitu. Oh. Ya, itu. Ya. Jadi apa yang dipetik pagi ini itu nanti dibuka di sini dan disortir ulang di per kotak ini tiap orang. Iya, per kotak. Iya. Aduh. Iya. Ini bisa berapa orang nih? Panjang nih Pak, saya lihat nih Pak. Iya. Kalau ini sekitar 100 orang di sini. 100 orang Pak. Iya, 100 orang. Ya. 100 orang tuh artinya dalam satu masa sorting bisa berapa kintal Pak? Atau berapa ton tuh malah Pak? Kita bisa 5 ton. 5 Satu- ton. Iya, satu 5 ton jam gini? gelondong. Iya, 5 Oh. ton ya. Wah Padahal cakep setiap Pak. hari kita 1.000 orang. 1000 orang Pak 1000. melakukan ini Pak. Iya, 1.000 orang ya. Wow. Ini kalau yang merah kan pasti processing Pak. Iya. Kalau yang masih hijau atau hijau biasanya dikemanakan Pak? Langsung kita proses juga tapi dry proses. Kalau hijau Mayoritas ini merah, ya. dia secara harga beda jauh untuk para pemetik ini. Oh tidak. Tidak? Tidak. Mereka ini dibayar berdasarkan kilogram buah merah atau kilogram petik? Kilogram petik. Kilogram petik. Oh, oke. Tapi mereka sudah terbiasa metik, jadi yang hijau itu hanya yang terikut saja. Oh, Jadi sedikit sekali. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa kalau hijau itu mutunya nggak terlalu bagus. ya, sehingga mereka metik merah. Nah, nanti setelah disortir ini mereka gimana Pak? Ditimbang? Iya, mereka ditimbang di sini Oh, satu jadi persatu. Ya. Ditimbangnya bukan pas abis metik ya, disortir dulu ya, Iya, Pak? Baru ya, disortir ditimbang? dulu, baru ditimbang satu persatu. Oh. Wah, asik nanti. Aku ngeliat nimbangnya Pak ya. Oh ya, Sekalian silakan. potret-potret dikit. Ya. Kopi-kopi yang sudah dipisahkan kemudian ditimbang. Inilah yang akan menentukan upah si pemetik kopi. Berapa kilo buah merah yang telah dipetik. Buah-buah kopi yang bukan ceri tidak dibuang begitu saja, tetapi dihargai, dikumpulkan untuk selanjutnya diproses secara terpisah. Lepas sore hari, truk-truk perkebunan bersiap mengangkut ratusan karung kopi dari seluruh penjuru perkebunan. Saatnya kopi-kopi ini melalui tahap berikutnya, proses pengolahan pasca petik atau panen. Di sudut kebun PTPN 12 di Kalisat Jampit, kesibukan para pemetik kopi tengah berlangsung. Mereka berlomba dengan waktu karena lepas sore hari, seluruh hasil petikan kopi mereka akan diolah menjadi biji-biji kopi siap ekspor. Ya, Kapten. Buah-buah ceri atau kopi merah hasil petikan dari seluruh areal kebun Kalisat Jampit lantas diproses di pabrik pengolahan yang telah berdiri sejak tahun 1900-an.
Pabrik peninggalan Belanda ini rata-rata setiap harinya mampu mengolah hingga ratusan ton buah kopi merah per hari. Buah-buah kopi merah ini kemudian diolah menggunakan metode giling basah olah kering. Sore Pak. Halo. Wah, lagi processing. Oh sorry, saya Adi. Saya main lihat, bukan apa, terpesona ini besar banget. Saya Adi Pak. Tadi saya habis jalan-jalan keliling kebun. Terus katanya lagi mulai processing nih Pak. Ini baru turun truk ya kayaknya ya? Jadi produksi hari ini kita olah hari ini juga. Langsung diolah hari ini? Ya. Biasanya kalau di sini produksi itu fermentasi berapa jam Pak? Sampai 36 jam. Sampai 36 jam? Ya, setelah melalui proses fish pulper gitu ya. Tapi aduh, saya ngelihat warna merah semua men. Buahnya tuh merah-merah, nggak ada yang hijau, nggak ada yang, even yang kuning pun nggak ada, dan jujur cantik banget Pak. Lalu biasanya setelah diterima dari truk itu ada proses sebelumnya atau langsung dicuci Pak? Ya, langsung ditaruh di bak penerimaan ini, khusus kopi yang merah. Dan Hanya itu boleh kuantumnya, kopi merah? ya, yang benar-benar tepat masak ya. Itu kuantumnya ya sekitar 95%, lebih dari itu. Jadi yang lain tidak dimasukkan di bak penerimaan di sini. Oh, jadi setelah masuk bak penerimaan, dia masuk pulper, terus Langsung kita pulper istilahnya. Dimasukin pulper Jadi, ya? Dikupas kulit buahnya melalui mesin namanya fish pulper. Kemudian langsung fermentasi selama Langsung 36 fermentasi. jam. Baru setelah 36 jam difermentasi, baru kita cuci melalui mesin namanya washer ya. Oh, Aqua washer. itu baru dijemur ya Pak Langsung ya? dijemur. Biasa kalau di Jambit sini menjemur berapa lama Pak? Full sun drying kita sampai 20 sampai 25 hari. Tergantung cuaca juga Lama ya. ya, Pak, ya? Ya, ya. Lama. Kalau cuaca lagi nggak mendukung, Ya, tertentu kita tutup ada alat penutup ya, terpal, atau tertentu kita pakai mekanis, tapi itu jarang sekali dipakai. mekanis jarang, karena banyak yang bilang kualitas rasanya berubah Ya, ya Pak sudah ya? ya. Kita untuk tahun ini full sun drying 100%. Wah, alhamdulillah banget Pak, ada Ya. matahari Pak artinya. Karena cuaca memang bagus, mendukung. Ya, ya, ya. Karena di sini nggak ada alternatif ya, kalau di Kintamani masih bisa dibawa ke Singaraja, sini susah ya Pak ya? Jauhan ya Pak ya? Ya, ya. Tapi di sini dengan hamparan lantai jemur yang cukup luas kita yang memadai. Jadi Di sini sekali jemur bisa berapa ton? kapasitas maksimal di sini 200 ton misalnya. 200 ton Pak. 200 ton. Boleh lihat ke pulpernya nggak Pak? Monggo, mari. Yes. Tolong diantar Pak, takut nyasar. Ya, mari. Tampilnya banyak. Bak rambangan memisahkan buah-buah kopi merah yang bermutu baik dengan yang kurang baik. Buah kopi yang tenggelam menandakan kopi tersebut dalam kondisi baik. Buah-buah kopi selanjutnya dikupas hingga tersisa kulit tanduknya saja. Lantas kopi difermentasikan selama 36 jam. Usai didiamkan kurang lebih 1,5 hari, biji kopi lantas dicuci dengan mesin washer untuk selanjutnya dikeringkan. Proses pengeringan ini utamanya dilakukan dengan menggunakan sinar matahari, hingga kadar air yang terkandung dalam kopi berkisar antara 11 hingga 12%.
Biji-biji kopi yang diproses di tempat pengolahan ini seluruhnya adalah komoditi ekspor. Memang, lebih dari 80% kopi yang dihasilkan PT PN 12 menyasar pasar internasional. Karenanya, standar dan mutu biji kopi harus melalui kontrol kualitas yang ketat. Begitu ketatnya, hingga untuk penyortiran biji-biji kopi green bean yang telah di-huller dilakukan secara manual. ...150 pekerja yang umumnya perempuan memilah-milah biji kopi berdasarkan nilai cacatnya. Untuk green bean, ekspor mutu yang dihasilkan adalah mutu 1 hingga 4. Untuk pasar lokal, mutu dibagi menjadi 2, mutu lokal khusus dan mutu lokal biasa. Biji-biji kopi yang telah disortir berdasarkan mutu disortir kembali untuk kedua kalinya untuk memastikan kualitas dan mutu benar-benar terpenuhi. Inilah bukti keseriusan PT PN 12 untuk menghasilkan kopi yang berkualitas.